Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man iktada bihudahu waktafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang penuh barakah ini, Lailatul Jum'ah, malam yang salah satu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, khamsul layail la yuraddu fihi du'a. Ada lima malam, kata Imam Asy-Syafi'i. Ini katanya bersumber juga dari suatu hadis, di mana ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa seseorang. Artinya doa-doa yang dipanjatkan insya Allah akan cepat terkabulkan. Di antara 5 malam itu adalah Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Maka bagaimana dikatakan Nabi, ada di hari Jumat waktu, saat di mana Allah tidak akan menolak doa yang dipanjatkan di waktu itu, di saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyamarkan waktu itu supaya kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW betul-betul termotivasi untuk menjadikan malam Jumat dan hari Jumat esok itu menjadi sesuatu yang kita utamakan. Kita berlomba-lomba untuk mencari keutamaan ini. Kita betul-betul berlomba-lomba bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ridho dengan kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat semua bala dan bencana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita berdoa dengan Allah, bibarakati Sayyidina Muhammad SAW, nas'alullaha binabihi Sayyidina Muhammad SAW an yanzur ilaina bi'aini rahmah wal maghfirah wal ridha wa yuthbitna 'ala al-iman wa taqwa. Allah yusallimna wa yusallim walidina wa yusallim ahlana wa masyayikhana wa talamidatina wa tilmidatina min al-afat wal ahad wal baliyat wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa Allah yuslih niyatina wa yuslih amalana wa yakhtim lana bil iman wa yakhtim lana bi husnil khatimah. Wa Allah yaqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Malik yaumiddin. Marilah kita bersama-sama memulai kajian ini dengan kita membaca doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Qutub Habibullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Qala al-mu'allif Sayyid Abu Ya Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang tema yang masih sama, yaitu berseputar tawassul. Berbagai dalil, berbagai pendapat dari para ulama sudah kita banyak mendengarkan dan menyimak, yang tidak ada seorang pun dari para ulama itu melarang secara fundamental, secara mutlak akan seseorang itu bertawassul, baik dengan Rasulullah ataupun dengan orang-orang yang soleh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan ini dikuatkan lagi pada malam hari ini dengan pendapat dari seorang tokoh ulama
di Saudi Arabia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama yang jadi rujukan para ulama-ulama yang di Arab Saudi, dan juga dibuat rujukan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia, ya, di mana kita akan tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau seperti apa menilai orang-orang yang bertawasul. Apakah beliau mengatakan tawasul itu haram sehingga orang yang melakukan tawasul itu mendapat dosa, atau bahkan sampai beliau mengatakan orang-orang bertawasul itu adalah kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana ada orang-orang yang menyandarkan hal itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada sebagian orang mengatakan, menurut ulama kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bertawasul itu haram, kafir, sesat, dan sebagainya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab berkenaan dengan tawasul, yang sampai divonis orang yang bertawasul itu haram atau sampai dikatakan kafir? Maka di sini akan kita lebih jelas lagi. Dan ini dikutip langsung dari kitab beliau, karangan tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, supaya kita betul-betul paham. Yang intinya kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus menggunakan sesuatu itu dengan ilmu. Berpatoklah pada ilmu, bukan atas katanya. Katanya ini begini, katanya ini. Tapi kalau tidak ada di situ jelas-jelas terbukti di dalam suatu kutipan atau suatu tulisan, maka itu bisa kita bantah. Ya. Tidak boleh sesuatu itu hanya dikatakan qala. Tidak cukup kita hanya mengikuti hanya sebatas qala, tanpa kita ini betul-betul melihat, tanpa kita betul-betul meneliti. Kalau semuanya perihal tadi itu, apa yang kita lakukan dalam agama ini hanya berdasarkan qala saja, katanya, dan kita melihat dari itu ada bukti, ada dalil, maka itu bisa hal-hal yang tidak boleh kita sembarangan menjalankan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaqulu bi jawazit tawassul. Syekh Muhammad bin Al-Maliki, beliau langsung memberikan judul pada pembahasan kali ini dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berpendapat bi jawazit tawassul, akan bolehnya bertawasul. Sudah, ini kalimat yang sudah mutlak, berarti beliau sudah memastikan bahwa tawasul itu boleh. Kata-kata boleh berarti tidak ada dosa. Apalagi sampai dikatakan orang yang bertawasul keluar dari Islam. Dan ini dibuktikan dengan beliau mengatakan, su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an ghalihim fil istisqa. Pernah suatu saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ditanya tentang pendapat para ulama mengenai meminta hujan. Dalam minta hujan kan kemarin kita ada menemukan hadis di mana para sahabat, Sayyidina Umar, diantaranya mereka bertawasul meminta hujan di zaman Nabi itu dengan Rasulullah, melalui perantara Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, ya, para sahabat di antara Sayyidina Umar juga meminta hujan, turunnya hujan ketika musim paceklik kepada melalui perantara paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Maka beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang orang-orang berpendapat ya mereka meminta hujan melalui para orang-orang saleh? Maka kata beliau, yang mana pendapat para ulama itu la ba'sa bitawassul bisalihin. Tidak mengapa orang-orang itu bertawassul dengan orang-orang yang soleh. Ini salah satu pendapat dari para ulama, ya. Mereka memberikan pendapat boleh bertawassul dengan orang-orang soleh. Bahkan Imam Ahmad juga berpendapat yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Boleh seseorang itu bertawassul secara khusus dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Padahal ada juga para ulama yang berpendapat innahu la yustaghath bi makhluk, bahwasanya tidak boleh menjadikan perantara makhluk untuk dibuat meminta pertolongan. Bagaimana nih untuk menyatukan dua pendapat ini? Ada mengatakan boleh, ada mengatakan ada suatu kaidah seorang tidak boleh menjadikan makhluk itu sebagai media untuk meminta pertolongan. Bagaimana untuk menggabungkan antara dua pendapat ini yang sepertinya kontradiksi? Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menjawab, ini tertulis dalam kitab beliau, ya. Fal farqu dhahirun jiddan. Beliau mengatakan apa? Perbedaan yang disampaikan tadi, kata beliau, zahir jiddan, itu sudah jelas. Walaisal kalam mimma nahnu fihi. Dan tidaklah pembahasan atau pendapat ya mimma nahnu fihi, dari apa yang kita sekarang ini berada di dalamnya. Ya, artinya tidak perlu kita mengomentari. Pernyataan ini sudah kita bicarakan. Fakaunu ba'dihim yurakhisu bitawassul bisolihin, di mana ada sebagian ulama memberikan keringanan, membolehkan bertawasul dengan orang-orang soleh. Berarti semua orang-orang soleh berarti tidak hanya khusus dengan Rasulullah. Artinya boleh dengan selain Rasulullah. Dengan dalil yang kemarin ya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Ada juga pendapat ulama yang dimana tawasul itu hanya boleh khusus kepada Rasulullah melalui hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarul ulama yanha 'an dzalika wa yakrahu. Dan mayoritas ulama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu melarang hal itu dan menyatakan hukum makruh saja. Melarang tapi hanya sekedar makruh. Ya. Ini harus digarisbawahi. Bukan pada sampai batas haram. Kalau haram mutlak, seseorang melakukannya pasti berdosa. Kalau makruh itu lebih baik tidak usah dilakukan, gitu loh. Ya, ini harus garisbawahi. Ini semuanya adalah dalam rangka menyatukan berbagai pendapat para ulama. Ya. Fahadil mas'alah min masail fikih. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengomentari tentang tawasul ini, sebenarnya kata beliau, tawasul ini adalah merupakan masalah-masalah fikih. Wa in kana shawab indahana. Jadi kalau masalah fikih ini berarti di situ ada perbedaan pendapat yang dimana ini masalah furu'iyah. Masalah-masalah yang bukan termasuk kadar yang pokok dan inti di dalam agama. Ya. Maka ini suatu yang biasa terjadi di dalam agama atau di dalam hukum fikih, ya. Bagaimana kita tahu kan Al-Fatihah? Bagaimana hukum baca Fatihah? Di situ kan nanti ada perbedaan pendapat. Khususnya dalam masalah bismillah saja. Apakah wajib membaca bismillah dalam setiap Fatihah di dalam sholat? Kalau kita mazhab Imam Syafi'i wajib harus membaca bismillah, karena bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita melihat kepada mazhab yang lainnya seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dari mazhab Maliki, itu berpendapat bahwasanya bismillah bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau kita ke Arab Saudi sana, kita akan melihat di sana tidak memakai bismillah, karena di sana mereka berpendapat bahwasanya mereka menganut mazhab Ahmad bin Hambal, sehingga tidak membaca dalam Fatihahnya itu pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan masalah-masalah fikih yang kita tidak boleh kita mengingkari. Itu kita nggak boleh ikut, kita nggak boleh ikut berjamaah di Mekah, di Masjidil Haram, karena imamnya nggak pakai bismillah. Ya, kalau kita begitu hanya ini orang-orang yang tidak mengerti
Padahal masalah itu adalah masalah furu'i, ya, masalah hal yang bukan inti dalam agama. Yang mana masing-masing dari para ulama tadi punya dalil masing-masing yang boleh diamal. Begitu juga dalam masalah tawasul ini. Ini masalah fikih kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa in kana as-shawab indana qaulul jumhur min annahu makruh. Lihat beliau. Sekalipun yang benar menurut kami, jadi beliau sendiri memberikan dari setelah beliau melihat, meneliti ya, menurut beliau ya. Jangan terus kita harus juga jangan punya pikiran, punya pendapat bahwasanya berarti menurut beliau ini bukan mutlak, berarti paling benar, tidak. Di sana juga pada ulama-ulama yang banyak, tapi kita hanya di sini menerangkan bagaimana sih pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Beliau mengomentari, menurut kami yang sudah kami lihat dari kalangan para ulama itu mengatakan tawasul itu hukumnya makruh saja. Makruh ya, jadi nggak sampai beliau mengharamkan, apalagi sampai memvonis kafir. Ini harus kita pahami. Fala nungkiru ala man fa'alahu, dan kita tidak boleh mengingkari. Oh, ini loh kata beliau, tidak boleh mengingkari orang yang melakukan tawasul itu. Tidak boleh kita larang, tidak boleh kita tegur, tidak boleh kita sesat-sesatkan dan sebagainya. Wala ingkara fi masail ijtihad, karena tidak ada namanya pengingkaran. Tidak boleh seseorang itu ingkar dalam masalah-masalah yang sifatnya itu di situ ada ijtihad. Ada di situ para ulama berijtihad, mengambil hukum. Ya. Yang akhirnya dalam pengambilan hukum itu terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Maka tidak boleh ingkar. Kita harus sama masing-masing ya. Kita harus menghargai pendapat-pendapat tersebut. Intinya begitu menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walakin ingkaruna ala man da'ali makhluqin a'zamu mimma yad'u Allah Ta'ala. Tetapi pengingkaran kami ini hanya mengingkari, kata beliau, orang-orang yang berdoa kepada makhluk, yang beranggapan itu lebih agung daripada berdoa langsung kepada Allah. Gitu loh. Seakan-akan begini, kalau kita minta lewat ini, wah itu lebih besar daripada kita langsung minta sama Allah. Ini menurut beliau, ini kayak seperti gak logis dan tidak pantas. Lebih dia itu yakin kalau kita berdoa lewat ini mesti lebih mulia, lebih agung daripada kita meminta langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang beliau ingkar, misalnya beliau, saya nggak suka begitu gitu loh. Wa yaksidul qabra yatadarru 'inda darahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan. Dan dia misalkan datang ke kuburan meminta-minta di sisi kuburan Syekh Abdul Qadir atau yang lainnya misalkan, ya tulubu fihi tafrijal kurobat, yang dia itu meminta di kuburan itu supaya dihilangkan kesusahannya, ighatsatil lahafat, dan dihilangkan kesumpekannya, wa ita'il raghabat, dan supaya diberi semua hajat-hajatnya. Fa inna hadza mimman ja'allaha mukhlishan lahuddin, maka di mana kesamaan ini dengan dari orang yang meminta Allah secara mukhlishon, betul-betul murni untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yad'u Allahi ahada, yang dimana ada larangan janganlah berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Ya. Walakin yaqulu fi du'ai, namun dia sampai mengatakan dalam doanya, as'aluka binabika au bil mursalin au bi ibadika sholihin. Ya, saya meminta kepadamu dengan nabimu atau dengan para rasul atau dengan hamba-hambamu yang soleh. Au yaksidu bi qabr ma'ruf au ghairah, atau dia datang kepada kuburannya Syekh Ma'ruf Al-Qarahi, seorang ulama besar, seorang waliullah, atau yang semisalnya, kemudian dia berdoa di sisinya, ya. Akan tapi dia tidak betul-betul berdoa, ya, illallaha mukhlishon lahuddin, kecuali hanya kepada Allah yang murni untuk Allah. Fa inna hadza mimma nahnu fi, maka bagaimana korelasinya di antara ini? Artinya ketika seseorang
ya yang datang kepada para aulia, para ulama kuburannya mereka kemudian dia berdoa di sisinya sampai seperti ibaratnya kata menurut beliau ini berlebihan sampai-sampai ketika meminta kepada Allah lewat mereka. Ya. Ini kata beliau ya sangat menurut beliau kurang beradab. Ya, ini salah satu pendapat aja, jangan divonis ini berarti adalah nggak boleh sama sekali. Enggak. Ya. Sekali lagi semua itu bermuara kepada hati seseorang, di mana ketika orang itu berdoa walaupun melalui siapapun, orang-orang soleh atau bahkan dengan Nabi, itu semuanya harus betul-betul murni ketika berdoa itu meminta hanya kepada Allah, meyakini hanyalah Allah yang memberikan izin, memberikan apa yang Allah kehendaki. Kalau memang Allah berkehendak mengabulkan, pasti mengabulkan. Kalau Allah nggak berkehendak mengabulkan, ya tidak akan mengabulkan. Ini harus ada dalam keyakinan setiap orang yang berdoa. Dan ini puncak dari segala perbedaan-perbedaan. Tidak ada semuanya kembali kepada ini semuanya. Tidak boleh tercampur apapun. Kita yakin ketika kita berdoa, walaupun melalui wasilah atau perantara siapapun, tidak boleh ada perasaan bahwasanya ya yang memberikan itu adalah orang tersebut yang kita jadikan perantara atau wasilah. Ini yang tidak boleh sama sekali. Dan insya Allah kaum muslimin, orang-orang mukminin di mana saja ketika berdoa melalui atau datang ke kuburan dengan seakan-akan meminta melalui para aulia ini, sejatinya mereka tidak langsung meminta kepada aulia, tapi sejatinya mereka meminta kepada aulia itu karena menyangka dan meyakini para wali itu adalah hidup. Ya, sebagaimana para nabi di dalam kuburannya juga hidup. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya. Jangan kalian mengatakan kepada orang-orang mati di jalan Allah fi sabilillah. Sabilillah itu maknanya luas sekali, bukan hanya sekedar berperang di jalan Allah. Siapa-siapa yang berjuang di jalan Allah, mereka bisa juga masuk kategori matinya meninggalnya di jalan Allah. Para ulama, mereka hidupnya banyak berjuang untuk agama Allah. Maka ketika meninggal pun bisa kategorinya meninggalnya karena fisabilillah, memperjuangkan di jalan Allah. Maka kamu jangan katakan mereka itu meninggal mati seperti tidak ada pengaruhnya. Ya, seperti bangkai. Bal ahya kata Allah Ta'ala. Tetapi mereka sejatinya hidup. Akan tapi kau tidak merasa. Ini keyakinan kebanyakan mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Ya. Sehingga kalau mereka datang kepada kuburan-kuburan para aulia dan orang-orang soleh, mereka itu meyakini mereka ini hidup. Sehingga seperti orang hidup. Jadi bagaimana orang hidup itu? Kalau kita sekarang ketemu orang, teman kita, orang tua kita, guru kita yang masih hidup, terus kita ada hajat, ada kepingin curhat, kira-kira minta bantuan sama orang itu boleh enggak? Oh, boleh. Tidak ada yang mengingkari. Kamu punya utang, pengen minjam uang sama seseorang, terus kita datang kepada orangnya, saya mau datang kepadamu minta tolong pinjami saya uang. Boleh enggak seperti ini? Kalau menurut hukum dunia, ya boleh saja. Maka ini juga mereka yakini boleh kepada orang-orang yang soleh yang sudah secara zahir ya mereka sudah meninggal. Tapi sejatinya mereka tidak meninggal di dalam kubur mereka. Artinya mereka hanya menyampaikan, wahai para wali Allah, wahai Rasulullah, doakan saya, ya, doakan kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajat saya, Allah mengampuni dosa saya, begitu. Sehingga hal ini tidak hilang segala permasalahan dan problem yang kita sekarang ini pembahasannya, ya. Wada yang harus kita pahami lagi dari kesimpulan dari pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki, hada yadullu ala jawazi tawassul indah. Ini dari perkataan yang sudah kita bahas tadi tentang Syekh Abdul Wahhab,
Beliau mengatakan intinya membolehkan tawassul. Ya. Ghayatu ma yara annahu makruh, paling puncaknya, paling notoknya, paling maksimalnya beliau hanya mengatakan tawassul itu makruh dah. Ya, sudah makruh, apa sih definisi makruh? Makruh itu kalau dikerjakan ya nggak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu aja. Tadi nggak sampai kepada haram. Ada unsur dosa tidak? Ya. Ini menurut pendapat beliau, ya, dalam pemikiran beliau mengenai hukum dari tawassul. Dan sekali lagi, wal makruh laisa biharam. Hukum makruh itu tidak sampai pada kapasitas masuk dalam kategori hukum haram. Fadlan an yakuna bid'ah aw syirkan, apalagi sampai dikatakan tawassul itu masuk bagian kategori bid'ah atau sama sekali atau dikatakan syirik, menyekutukan Allah, wal iyadzu billah min dzalik. Di mananya? Coba kalau kita tanya orang-orang yang mengatakan tawassul, ya, itu dikatakan syirik, dari segi mananya? Ya. Dari segi mananya? Tidak ada sama sekali. Dan insya Allah ini sudah difahami, ya. Sudah difahami bagaimana sudah pada keterangan-keterangan yang lalu ketika mereka datang kepada Rasulullah meminta hajatnya dikabulkan, ya, lihat Rasulullah tidak melarang mereka, kamu jangan minta sama saya, jangan minta tolong sama saya, kamu langsung saja minta sama Allah sana. Rasulullah nggak begitu, ya, Rasulullah nggak begitu. Dan itu dilakukan bahkan setelah Rasulullah meninggal, datang kepada Sayyidina Abbas, ya. Nanti insya Allah akan lebih jelas lagi. Bahkan ada cerita-cerita, kisah-kisah dari orang-orang soleh di mana mereka bertawassul, ya, lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang sudah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan yang telah insya Allah akan kita temukan, ya, pada pembahasan-pembahasan yang akan datang insya Allah. Moga-moga kita selalu diberikan Allah ma'unah, diberikan Allah sehat walafiat, supaya kita masih ada niatan kita ini mencari ilmu sampai akhir hayat kita, ya. Sifat orang mukmin itu adalah dikatakan di antara para ulama, ya, seorang mukmin itu la yashba' minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan kenyang dari namanya kebaikan, apalagi dari masalah ilmu. Ilmu itu sudah mutlak adalah suatu kebaikan. Tidak akan seorang mukmin itu dikatakan dia betul-betul mukmin sampai dia, ya, sampai dia tidak dikatakan dia kenyang dari kebaikan sampai betul-betul dia melihat di depannya itu surga. Ya, sampai mati. Ya, moga-moga ini menjadi pertanda untuk kita semuanya mencintai ilmu. Ya. Jadi di akhir zaman ini akan semakin sedikit sekali orang-orang yang mencintai ilmu. Tandanya apa? Ya, dengan banyaknya mereka itu tidak mendengarkan, ya, kajian-kajian ilmu. Yang lebih banyak didengarkan adalah musik-musik. Yang lebih didengarkan adalah film-film. Yang lebih banyak mereka lihat adalah hal-hal yang tidak ada di situ kebaikannya, faedahnya. Inilah yang membuat kita harus waspada. Mari kita arahkan anak-anak kita, keluarga kita, supaya mereka ada waktu. Boleh silakan melihat film, boleh silakan melihat hal yang mereka sukai, selama itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun wajib kita mengarahkan mereka untuk selalu telinga mereka mendengarkan tentang ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW. Melihat hal-hal yang di situ mengantarkan mereka mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah yang harus kita perhatikan, khususnya di akhir zaman, di mana banyak para ulama sudah meninggalkan kita semuanya. Dicabutnya para ulama, wafatnya para ulama, maka dengan tandanya wafat ulama itu juga menunjukkan bahwasannya hilangnya ilmu sudah nyata di depan kita. Maka harus kita waspadai, ketika sudah para ulama wafat, berarti kerusakan semakin menjadi lebih besar. Madarat juga akan semakin tampak, kemaksiatan, kezaliman juga akan semakin merajalela. Ini juga menjadi pertanda besar akan cepatnya akan datangnya hari kiamat. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Moga-moga Allah selamatkan kita
selamatkan orang tua kita, selamatkan keluarga kita, anak-anak kita, semua orang yang kita cintai Allah selamatkan dan Allah tetapkan kepada diri kita iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wa'alafu minkum. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi ma afait wa talam fi ma tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa alamin. Qabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.